Putmir Podcast Sound Inspiration. Bitch, I'm ballin', yeah. Racked up, no wallet, keep a bad bitch on my team. I should join the league, NBA. Never broke again, never going broke again. NBA, never broke again, never going broke again. Bitch, I'm ballin'. I fuck her once, don't call her. My niggas getting that green. We in a different league, NBA. Never broke again, never going broke again. NBA, never broke again, never going broke again. Got so much money, I got racks on racks on racks on racks on racks. Bitch, so much money, my shit stacks on stacks on stacks on stacks on stacks. You see me smoking and you know I got that pack. Putmir Podcast Sound Inspiration. Hello, balik lagi dengan Putmir Podcast bersama saya, podcaster yang minggu lalu sudah tidak ada, digantikan oleh Gilang, Bapak Fatwa Muhammad Abdullah. Dan sekarang kita sudah bersama salah satu narasumber nih. Pasti belum pada kenal ya, apalagi kelas 11, kelas 12 dan lain sebagainya. Boleh perkenalkan dulu siapa, dari mana, dan kenapa sih bisa tiba-tiba ada di sini gitu. Oke, halo semuanya, nama saya Jonathan Joris, bisa dipanggil Joris. Saya dari Jakarta dan saya kesini karena sesuai dengan tema saya disuruh jadi narasumber. Oke, ya, dia di sini karena disuruh, tapi bukan karena itu, dia disuruh pasti ada alasannya juga dong. Kenapa tiba-tiba di sini? Beliau adalah salah satu salah satu siswa dari SMA Putra Nirmala, sekaligus atlet di GMC ya, atlet basket di GMC. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, sebagai orang yang ingin hidup dan berkembang di basket, pertama kenapa sih suka basket? Ini sebenarnya ceritanya agak lucu sih. Nggak apa-apa. Awal main basket itu kelas 9 atau 3 SMP ya. Itu tuh awalnya itu emang dari awal itu saya sebenarnya atlet bola. Ya. Atlet bola itu cuman pelatih baru saya bilang kalau anak-anak itu nggak boleh main futsal kan. Akhirnya saya milih, karena saya tinggi juga, saya akhirnya memilih basket kan. Nah itu juga sekalian karena saya pengen deketin seseorang. Oh, oke. Ya. Oh, jadi itu alasannya ya. Dan seperti apa ya, siswa-siswa lain gitu ya, kalau masuk ekskul basket itu karena basket dilihatnya populer gitu ya, keren gitu, ingin mendekati seseorang. Oke, sungguh alasan yang sangat logis, masuk akal, dan sangat inspiratif ya. Bermain basket karena perempuan. Terus. Tapi kan kesini-sini semakin belajar tentang basket, semakin mendalami, semakin suka ke basketnya itu sendiri ya. Malah jadinya suka sama basket. Dan suka perempuan juga tetap. Ya, Bagus sekali. Nah, selanjutnya nih, kan berarti dari kelas 9 ya, kelas 9 lalu sekarang kelas 10 itu udah punya posisi tetap nggak sih di basket? Udah punya. Posisi utamanya itu saya sebagai small forward atau posisi 3, tapi juga suka dipakai di posisi 2 atau shooting guard dan juga 4 power forward. Oke, ini yang menerobos gitu ya. Iya. Small forward kayak LeBron mungkin ya, atau siapa lagi? Mungkin referensinya? Jason Tatum, Luka Doncic itu salah satu pemain yang hebat juga. Oke. Ya, kebetulan nih saya juga sebelum jadi guru TIK di SMA Putra Nirmala, saya dulu sempet ikut ekskul juga nih, ekskul basket. Oh, itu. Posisi saya itu tukang lap keringet. Ya, nggak benar, dulu tuh sempat ekskul basket dan 2 kali pertemuan tuh nggak kuat karena apa ya, latihannya tuh berat kan ya. Ya, Belajar dribble, lay up, shoot, dan lain sebagainya. Oke, bagus. Makanya sekarang ya udahlah, megang keyboard aja depan laptop, dah kerja gitu, gak usah keringetan. Oke, lanjut nih. Tadi kan referensi
atletnya kan banyak ya yang disebutin. Iya. Ada LeBron dan lain kawan-kawannya. Punya ini nggak sih, punya klub favorit gitu? Mau di IBL atau mungkin di NBA? Ya kalau di NBA itu saya klub favoritnya itu Dallas Maverick, dan kalau di IBL itu Satya Wacana Salatiga. Oke. Dallas Maverick itu siapa ya? Doncic, Kristaps Porzingis. Oke, nggak tahu ya. nanti bakal muncul gambarnya nih Doncic. Nih. Terus ini temennya. Kalau Salatiga apa tadi? Satya Wacana. Oh, Satya Wacana Salatiga ya. Oke, lanjut. Atlet favoritnya siapa nih? Kalau saya sih, kalau dari luar itu saya paling suka itu lihat permainannya Jason Tatum, karena tuh permainannya apa ya? Dia tuh bisa semuanya, dari ngedrive, shootingnya juga bagus. Tapi kalau dari Indonesia saya paling suka gaya permainannya Andaka Prastawa, itu paling shooter Indonesia. Tuh. Paling the best lah. Oke. Kelihatan ya, atlet basket yang beneran itu suka pemain basket karena dribblenya, karena shootnya, karena teknik defense atau reboundnya mungkin ya. Iya. Kalau misalnya yang apa ya, sukanya tuh karena ganteng misalnya, karena keren gitu, mas-mas yang habis olahraga terus keringetan berotot gitu ya. Iya, itu dia. Dan saya juga sih, saya emang gak bisa main basket, tapi saya suka nonton basket. Dan atlet basket favorit saya itu James Harden. Alasannya karena brewoknya lucu. Dah. Diketawain dasar. Oke. Berarti kan sekarang jadi atlet basket, latihan basket setiap hari ya itu ya? Setiap hari. Di games itu setiap hari, dan sekarang sebagai siswa SMA Putra Nirmala juga. Iya. Berarti kan harus menyeimbangkan waktunya tuh antara belajar kayak gimana, mengerjakan tugas kayak gimana, terus latihan basket juga kayak gimana gitu. Itu gimana caranya buat Joris nih menyeimbangkan waktu antara itu? Ini juga sekalian saran ya buat semuanya kalau misalnya pengen jadi student athlete juga. Kalau saran aku sih, kalian tuh harus yang pasti membagi waktu sama ngerelain waktu main kalian. Karena kalau kalian yang benar-benar pengen di basket juga, itu tuh kalian harus latihan tambahan, tapi kalian juga nggak bisa ngelupain sekolah. Jadi walaupun kayak gitu, kalian sekolah tetap nomor 1. Jadi kalian ya begadang pun nggak apa-apa, yang penting kalian ngerjain tugas sama latihannya rajin juga. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi ya sebagai siswa ya kita punya passion harus ya. Kita punya kesukaan akan sesuatu harus. Ada yang suka basket, ya latihan basket. Yang suka seni misalnya, suka melukis, ya udah melukis gitu. Tapi sebagai seorang siswa kita tetap tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, seperti itu. Oke. Balik lagi nih, kan Joris tuh latihannya di GMC ya? Iya. Nah GMC itu apa sih? Mungkin orang-orang pada belum tahu gitu tentang GMC itu Jadi apa. GMC itu singkatan dari Generasi Muda Cirebon. Generasi. Itu ada klub basket yang di Cirebon. Itu tuh jadi kayak kalau misalnya kalian emang mau masuk ke GMC juga, bakalan ada seleksi di mana kalian nanti tuh bakal ketemu sama teman-teman baru. Habis itu juga harus bisa adaptasi sih kalau di GMC itu, karena pola permainannya ya emang udah tinggi. Habis itu juga gak mudah juga masuk sana kalian. Jadi kalau yang beneran mau masuk, kalian juga harus punya persiapan sih, dari fisik sama skill. Harus punya persiapan. Bentuk latihannya tuh kayak gimana? Untuk latihannya sih apa ya, kita lagi ditekanin lebih ke offense terlebih dahulu, dan kita ini bulan ini tuh pertama masuk materi defense, dan juga biasanya tuh setiap seminggu sekali pasti ada latihan fisik ya. Dan itu juga tiap minggu beda. Kalau minggu pertama itu biasanya itu endurance, ketahanan. Minggu kedua itu agility. Habis itu minggu ketiga itu strength. Oh iya. Kalau yang jalan miring kayak kepiting itu ngecek apa tuh? Itu defense masuk. Oh, cek defense materi, ya. Slide defense. Oh iya. Saya waktu ekskul pertama kali tuh latihannya itu jalan miring kayak kepiting gitu. Apa tuh namanya? Slide defense. Nah, slide defense. Oke. Tuh kan kelihatan kan yang mana yang atlet beneran, yang mana yang gagal? Iya. Nah, saya habis latihan itu selama mungkin ada 40 menit kayak gitu. Fokus aja kayak gini gitu. 1 minggu pegel paha tuh.
karena emang gak Iya sih. terbiasa juga kan. Emang itu materinya juga capek. Oke, itu untuk tes defense-nya ya. Untuk fisiknya tuh kayak gimana tuh? Mungkin ada yang bercita-cita jadi atlet basket juga tapi belum kebayang gitu gimana cara latihannya. Untuk fisik seperti apa? Kalau fisik sih ini mungkin karena situasi COVID-19 ya. Jadi kita di lapangan itu ada gor kan, itu di situ ada gor. Jadi kita naik turun tangga tribun itu sekitar 15 kali. Habis itu lompat tribun 2 kaki, 1 kaki. Itu juga 15 kali. Habis itu kalau buat agility itu pasti sih cuman pakai tangga agility atau enggak lari zigzag. Sama kalau strength itu sih cuma push up, sit up dan lain-lain, squat gitu. Masih simple. Simple ya. Saya dengernya capek loh. Padahal baru denger, belum latihan. Dengernya aja capek. Berarti emang apapun butuh perjuangan ya. Iya. Menjadi atlet basket ya mau tidak mau kita harus latihan dari mulai defense-nya, dari mulai offense-nya, gimana kita menahan fisik, stamina, endurance dan kawan-kawannya. Jika kita ingin menjadi seorang mungkin animator, kita harus latihan gimana melukisnya, gimana menggunakan aplikasi digitalnya, mungkin seperti itu. Dan apapun yang kalian inginkan itu memang tidak ada yang instan, makanya berusaha dan tetap semangat. Oke, gitu bagus. Oke, mungkin itu tentang basket dan latihannya ya. Sekarang kita kembali ke Joris sebagai siswa nih, sebagai siswa SMA Putra Nirmala. Kan ya selama 1 minggu ini kita mengalami PJJ ya, karena kita tidak bisa tatap muka, kita tidak bisa mengajar secara langsung gitu ya. Selama PJJ ini ada kayak kesan-kesan gitu gimana? Kesannya sih sebenarnya jujur ya, menurut saya sendiri itu PJJ itu kurang efektif ya sebenarnya. Ya menurut saya juga kaget pas dengar itu juga ternyata sampai Desember. Itu juga saya karena gimana ya, jujur sebagai atlet juga tuh latihan sampai malam itu kan capek ya. Jadi tuh tidurnya juga itu jadi tingkat harus bisa ngelawan rasa malas sendiri sih buat bangun pagi. Itu salah satu yang berat juga. Sama kalau misalnya tugas lagi numpuk tapi kepepet sama latihan juga harus bisa bagi waktunya. Iya. Memang ya PJJ itu emang mungkin susah gitu untuk disempurnakan karena memang normalnya tatap muka, terus belajar langsung dengan gurunya, dengan teman-temannya gitu ya. Banyak interaksi. PJJ emang banyak kendala gitu ya, seperti wifi mungkin pernah. Ya, masalah wifi gitu ya, masalah koneksi. Ya seperti itu. Kalau dan tadi Joris juga sempat menyinggung jangan malas ya. Jangan malas walaupun memang schedule-nya banyak gitu, dari latihan ada. Belajar itu lawanlah rasa malas. Iya benar, lawan rasa malas karena orang disabilitas yang sukses banyak. Orang yang standar ekonominya jelek tapi sukses banyak, tapi orang malas yang sukses itu nggak ada. Seperti itu. Makanya ditepuk tangan sama bijak banget emang. Nah oke, berarti dianggapnya PJJ emang nggak ideal ya buat belajar ya? Buat belajar sih. Kepengen Joris apa nih ke depannya buat? Kalau biasanya secepatnya tatap muka ya. Secepatnya tatap muka belajar ke kelas seperti biasa. Karena juga ya lebih enak aja gitu loh. Apalagi saya murid baru gitu kan, nggak ngerti apa-apa, juga kaget dengan cara belajarnya. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya saya bisa langsung masuk sih sebenarnya lebih enak. Iya. Apalagi kan kelas 10 ya belum pernah ketemu teman-temannya, dan Joris juga dari luar kota ya? Ya dari mana tuh? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta Timur. Kesan-kesan di Cirebon gimana? Kalau di Cirebon sih saya yang pertama itu culture shock sih, karena dari bahasanya waktu itu ada teman saya ngomong kita itu apa ngomong padahal dia sendiri gitu loh, jadi kan rada serem gitu. Iya benar. Akhirnya makin saya juga makin ngerti sih ternyata kita itu saya. Itu di sini juga yang paling sih nasi jamblang enak nih. Harus dicoba sama empal gentong, wajib. Wah iya banget. Sama di sini enaknya itu sama di Jakarta itu jajanan pinggirannya lebih murah-murah daripada di Jakarta sih. Iya. Dan saya juga pernah tertipu dengan kata kita gitu. Kan pernah bilang saya ke salah satu guru, saya pernah ke keraton. Terus guru itu bilang, wah kita juga pernah. Wah
Ibu sama siapa? Ya kita. Sama siapa? Ya sendiri kita. Bingung kan? Bingung. Hampir ada ini. Hampir kesel kan? Hampir kesel terus menelaah. Oh, kita itu saya gitu. Ya emang agak rancu sih itu bahasanya. Hebat Cirebon. Saya dari Bandung. Oke. Pertanyaannya habis nih. Yakin? Pertanyaan habis. Nah, karena pertanyaannya habis tuh, serius. Tuh habis. Oh iya bener. Tadi nih backstage nulis Joris itu harus mempromosikan IG-nya sendiri. Mungkin ada siswi ada siswi yang mungkin teman kelasnya yang pengen kenal Joris lebih jauh tapi karena PJJ sulit untuk berkenalan gitu. Kira-kira IG-nya apa nih? IG-nya itu @jonathan_c_joris. @jonathan_c_joris tuh jangan lupa di follow seperti itu. Isinya apa? Joris lagi main basket? Ada yang lagi main basket, ada foto biasa. Foto biasa. Oke, langsung cek. Ayo. Ayo. Ya di sini. Ini saya yang edit nih. Nanti saya yang edit. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Kasih ucapan selamat, semangat ke mungkin teman-teman yang mungkin kesibukannya nggak lebih banyak dari Joris, tapi mungkin karena banyak kendala tentang PJJ atau mungkin ketidaksiapan belajar dengan menggunakan PJJ ini gitu ya. Kasih semangat gitu biar mereka, oh ternyata ada nih teman saya yang kesibukannya lebih banyak dari saya tapi tetap semangat gitu. Coba ke kamera dong. Semuanya semangat ya, walaupun kalian ada banyak kesibukan sendiri mungkin walaupun beda dengan saya ya, kalian tetap harus semangat apapun itu. Kalian harus bisa ngelawan rasa malas kalian juga. Gimana pun, walaupun misalnya kalian mikir sekolah nggak penting kan, gue pengen jadi insinyur butuh sekolah dong. Pengen jadi atlet atau seniman gitu, tetap harus sekolah karena gimana pun kalian kalau udah walaupun jenjangnya tinggi mau dapat beasiswa aja tuh tetap butuh pelajaran. Jadi semangat. Tuh. Seperti itu ya, semangat dari calon atlet kita yang mungkin dan semoga gitu ya bisa tembus ke timnas gitu ya. Amin. Gantiin Daniel Wenas, Denny Sumargo. Ya, terima kasih Joris udah memberikan sebuah inspirasi gitu ya dan pengetahuan baru tentang dunia atlet itu kayak gimana. Dan di akhir acara nih seperti biasa, udah pernah nonton Butir Podcast sebelumnya? Cuman nggak selesai. Terima kasih kejujurannya. Karena sebenarnya nggak terlalu suka dengerin podcast juga sih. Jadi di akhir segmen kita balik ke awal nih, ngomong Butir Podcast, lalu dijawab soal inspiration seperti awal tadi. Oke? Siap? 1, 2, 3. Butir Podcast Sound Inspiration. Dadah.